Hai sob, balik lagi bareng mantan YouTuber. Film kartun merupakan hiburan yang disukai banyak kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Nah, tapi di balik kelucuannya, beberapa film kartun ini menyimpan kisah menyedihkan dalam penciptaannya. Nah, kali ini kita suguhkan kisah di balik film kartun terkenal. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai inti videonya, ada baiknya kalian subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan update video yang menarik dari kita sob. Yuk, lanjut. Masha and the Bear. Serial kartun Rusia ini menceritakan kehidupan seorang anak perempuan bernama Masha dan seekor beruang yang menjadi temannya. Tapi ternyata karakter Masha yang terkenal lucu dan ngeselin ini diambil dari kisah nyata yang cukup kelam sob. Ya, serial ini diambil dari kisah nyata 26 tahun silam. Animasi ini sengaja dibuat untuk mengenang seorang anak perempuan yang tewas diserang beruang sirkus sob. Diceritakan bahwa seorang anak perempuan yang sangat menyukai sirkus mengajak orang tuanya untuk menonton pertunjukan sirkus di kotanya. Nah, saat menonton sirkus, anak perempuan ini lepas dari pengawasan orang tuanya yang tengah asik menonton pertunjukan. Anak perempuan ini pergi dengan sembunyi-sembunyi ke suatu tempat di belakang panggung yang merupakan kandang seekor beruang besar. Tragisnya, anak perempuan itu tewas dimangsa beruang yang tengah kelaparan itu sob. Mengetahui anaknya tewas dimangsa seekor beruang, orang tua anak itu kemudian mengalami depresi berat dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Dan hal inilah yang menyebabkan karakter orang tua Masha nggak dimunculkan dalam animasi ini, karena menghormati orang tua anak itu sob. Dan untuk mengobati rasa sakit hatinya kepada beruang, sang penulis yang tak lain adalah saudara anak perempuan ini, membuat seolah-olah karakter Bear takut kepada Masha. Banyak serial kartun yang terinspirasi dari kisah nyata, salah satunya adalah kartun Hey Arnold sob. Kartun itu dipercaya diambil dari kisah seorang anak berusia 9 tahun yang ditemui oleh pembuat kartun Craig Bartlett. Anak itu mengidap penyakit hidrosipalus sob, atau menumpuknya cairan pada rongga jauh di dalam otak sehingga bentuk kepalanya tidak normal. Dan anak itu juga hanya tinggal bersama kakek dan neneknya sob. Terenyuh dengan kisah hidup anak itu, Craig mengutarakan niatnya kepada mereka untuk membuat film kartun yang mengisahkan kehidupan mereka, yang juga nantinya hasilnya akan dibagi untuk perawatan anak itu. Namun setelah film kartun itu booming pada tahun 90-an, Craig tidak kunjung menepati janjinya sob. Dia juga menyimpan inspirasinya membuat kartun itu hingga akhirnya kebenaran dari kisah Arnold ini terkuak. Dan Craig dipecat karena tidak bertanggung jawab dan hanya menikmati kekayaan di balik penderitaan seseorang. Waduh, Mas Craig ini sungguh terlalu sob. Phineas dan Ferb. Mengisahkan dua anak laki-laki yang bernama Phineas dan Ferb yang mampu menciptakan berbagai alat nggak masuk akal di halaman belakang rumahnya. Namun saat sang kakak yang bernama Candice melaporkan itu kepada orang tuanya, temuan mereka itu justru menghilang. Nah, kartun ini juga diambil dari kisah nyata sob. Cerita ini diambil dari buku diary seorang gadis yang bernama Candice Downing yang memiliki penyakit skizofrenia atau penyakit yang mengakibatkan imajinasi yang berlebihan. Gadis ini selalu berpikir bahwa adiknya selalu membuat sesuatu yang berbahaya, tetapi pada kenyataannya adiknya hanya membuat sebuah sarang burung. Hingga kekhawatiran orang tua Candice memuncak dan membawanya ke dokter psikologi. Namun sang dokter hanya memberikan obat penenang yang mengakibatkan imajinasi Candice semakin menjadi-jadi dan membuat gadis ini ketergantungan obat penenang tersebut. Sampai pada tahun 2007, sang ibu menemukan Candice telah meninggal dunia dengan cara gantung diri di kamarnya sob. Nah, sang ibu yang tengah histeris itu kemudian menemukan sebuah catatan yang berisi hayalan tentang adik-adiknya itu. Setelah pemakamannya, sang ibu membawa tulisan gadis itu ke sebuah perusahaan kartun dan meminta untuk dibuatkan kartun tentang anaknya ini. Kini sang ibu pun turut ikut serta dalam gerakan kepedulian problem sosial pada anak dan bertekad untuk menyelamatkan anak-anak lain agar tidak bernasib seperti Candice sob. Crayon Shinchan. Nohara Shinosuke adalah nama asli bocah di Jepang yang kisah hidupnya diangkat menjadi kartun Shinchan. Ya, Crayon Shinchan sob. Semua ini berawal dari seorang ibu bernama Misae yang kehilangan kedua anaknya akibat kecelakaan yang menimpa mereka sob.
Shinosuke yang berniat menyelamatkan adiknya dari serudukan mobil malah ikut tertabrak. Nah, karena hal itulah ibu Misae mengalami depresi berat akibat kehilangan kedua anak kesayangannya itu sob. Hingga suatu hari, seorang penulis terkenal di Jepang bernama Yoshito Usui merasa iba atas kejadian tersebut dan mencoba untuk dapat mengenang anak dari ibu Misae dengan membuat komik tentang anaknya. Dia menceritakan kehidupan anaknya dari awal sampai akhir kepada Yoshito. Dan juga menurut ibu Misae, anak laki-lakinya itu memiliki alis tebal, agak nakal, dan sedikit mesum sob, sehingga seringkali membuat marah dirinya. Dan inilah yang membuat inspirasi pada karakter yang dibawakan Shinchan. Tokoh Shinchan keluar pertama kali pada tahun 1990 di Weekly Manga Action dan dibuat animenya di tahun 1992. 懐かしい。しんのすけちっちゃいな。Up. Ada yang tahu film kartun Up nggak sob? Kartun yang menceritakan seorang kakek yang sangat menyayangi rumahnya dengan seorang bocah pramuka gendut ini ternyata memiliki kisah yang sama dengan sebuah rumah yang ada di Seattle, Washington. Rumah tua berusia kira-kira 114 tahun ini masih berdiri sob, meskipun diapit gedung-gedung tinggi seperti dalam kartun Up. Pemilik rumah yang bernama Edith bersikukuh tidak mau menjual rumahnya ke kontraktor sob, meskipun sempat ditawar $1 juta Amerika atau setara dengan 14 miliar rupiah. Karena dia berjanji pada ibunya untuk menghabiskan waktu di rumah tersebut. Bahkan dia juga mengatakan ingin mati di sofa rumah itu seperti ibunya. Meski awalnya sempat berselisih dengan kepala konstruksi proyek bernama Barry Martin, pada akhirnya mereka bersahabat setelah Barry mendengarkan alasan Edith tidak mau menjual rumahnya. Bahkan ketika Edith menderita kanker, Barry lah yang merawatnya sob. Namun sayang, pada tahun 2008 Edith meninggal dunia dan dia mewariskan rumah itu kepada Barry. Terinspirasi dari persahabatannya dengan Edith, Barry menulis sebuah buku tentang berbagai hal yang dia dapatkan dari Edith. Yang kemudian kemungkinan buku inilah yang menjadi dasar pembuatan film Up. Nah itulah sob beberapa cerita di balik kartun terkenal menurut mantan YouTuber. Supaya saya tambah semangat, kalian bisa bantu dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian sob. Anyway, sampai di sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching and see ya.